Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen akhir semester 1 kelas 12. Nah, kakak ingatkan lagi ya, di sini kita sama-sama belajar, oke? Kalau ada pertanyaan nanti boleh komen di kolom komentar ya. Kita bahas soal nomor 1 sampai 4. Di sini, enggak, 1 sampai 35 maksudnya ya. Nah, di sini kan nomor 1 sampai 4 dulu nih. Nah, pertanyaannya nomor 1, 7 kapasitor memiliki nilai yang sama yaitu 5 mikrofarad. Berarti ini semuanya sama 5 mikrofarad ya. Disusun seperti gambar berikut. Berdasarkan susunan kapasitor pada gambar, berikan tanda centang pada kolom benar atau salah dari setiap pernyataan. Nah, kalau adik-adik kurang jelas nanti bisa lihat di bukunya ya, di buku masing-masing. Nah, kapasitas kita cari yang nomor 1 dulu ya. Ini kita kasih nomor, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5. Nah, nomor 1 itu kan kapasitas pengganti rangkaian ABC adalah 7,5. Nah, berarti kita cari dulu yang pertama, yang nomor 1 ya. C total ABC. Nah, ini dari A, B, C. Nah, berarti yang pertama kita cari paralel. CP sama dengan C1 ditambah C2. C1 itu 5 ditambah 5 sama dengan 10 mikrofarad. Nah, kemudian dia seri dengan ini kan, berarti 1 per CS sama dengan 1 per CP ditambah 1 per C3. Berarti 1 per 10 ditambah 1 per 5. Berarti ini penyebutnya adalah 10. 10 bagi 10, 1 kali 1, 1. Ditambah 10 bagi 5, 2 kali 2, kali 1, 2 berarti ya. Nah, berarti kita lanjutin di sini. Berarti jadinya 1 per CS sama dengan 3 per 10. Ya, berarti kan ini 3 per 10. Berarti ini 3 per 10. Berarti CS sama dengan dibalik ya, 10 per 3. 10 per 3 itu kan sekitar 3,33 mikrofarad. Oke? Nah, berarti ini jawabannya adalah 7,5 katanya ABC. Berarti ini salah ya. Nah, berarti kita checklist salah di sini. Nomor 2, kapasitas pengganti rangkaian ABCD. Berarti ABCD. Berarti kita lanjutin di sini pakai pena biru aja ya. Nomor 2, CABCD. Nah, berarti kan tadi yang ini kan udah dapat nih. Berarti ini, atau kita cari satu-satu lagi boleh ya. CP1 yaitu C1 tambah C2. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Terus CP2 yang ini ya, CP2 itu adalah C4 tambah C5. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10 juga, ya kan? Terus berarti dia seri, 1 per CS sama dengan 1 per CP1 tambah 1 per C3 tambah 1 per CP2. Berarti 1 per 10 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 10. Berarti penyebutnya 10. 10 bagi 10, 1 kali 1, 1. 10 bagi 5, 2 kali 1, 2. Tambah 10 bagi 10, 1. Berarti 1 per CS sama dengan, berarti ini adalah 4 per 10. Berarti ke sini CS sama dengan 10 per 4. 10 per 4 itu sama dengan 2,5 mikrofarad. Nah, berarti jawabannya benar ya. Oke, ini benar. Nah, nomor 2 benar ya. Nah, benar. Kemudian kapasitas pengganti rangkaian total, berarti kita cari nomor 3 pakai pena hijau. Nomor 3 C total. Nah, C total itu kan yang ini. C total itu berarti adalah, kita cari dulu C, ini ya, C total itu kan udah ada nilai dari CAD. C total itu berarti CAD ditambah CEF. Nah, CAD kan, CAD-nya kan udah ada nih 2,5 kan. Nah, CABCD itu 2,5. Berarti CEF kita cari lagi ya, CEF. CEF itu berarti seri ya, berarti kita buat aja sini. 1 per CS sama dengan 1 per C6 tambah 1 per C7. Berarti 1 per 5 tambah 1 per 5. Berarti 1 per CS sama dengan 2 per 5.
CS sama dengan 5/2. 5/2 adalah 2,5. Nah, dapat kita ini ya, CEF-nya 2,5, masukin sini, tambah 2,5. Jadi ini jawabannya adalah 5 mikrofarad. Nah, berarti jawabannya 5 mikrofarad kan, berarti dia katanya 10. Berarti jawabannya ini salah ya, salah. Terus ini benar ya, nggak kelihatan. Benar, ini salah. Nah, kita centang itu yang mana yang jawabannya kan. Terus kita cari nomor 4. Nomor 4 itu muatan listrik pada masing-masing kapasitor bernilai sama. Enggak, muatan itu kan, coba di sini warna merah aja ya, di sini kali ya. Nomor 4. Muatan itu kan rumusnya Q sama dengan C kali V. Berarti dia kan bergantung nilai C. Nah, C-nya kan, apa namanya tuh? C kali V. V-nya kan nggak sama. Jadi, muatan listrik otomatis nggak sama ya. Kalau di sini ini sama ini nggak sama dengan yang di sini ya, beda. Berarti muatan listrik pada masing-masing kapasitor bernilai sama. Salah ini ya, salah ya. Kemudian, oh ya, salah itu kita buat centang ya, salah. Beda potensial C5 lebih besar. Nah, C5 lebih besar daripada beda potensial C5. Berarti yang nomor 5, warna apa ya? Ini aja deh. Nomor 5, V pada C5 lebih kecil daripada V C7 itu ya. Nah, C5 di mana? Ini kan, ini C7 di sini. Nah, ini V di C7 ini lebih besar karena muatannya itu, kan kalau kita mau cari V itu kan rumusnya adalah Q per C. Berarti kalau muatannya besar, V-nya juga besar. Nah, antara muatan muatan pada 5 itu lebih kecil daripada muatan 7 ya. Makanya nanti di sini potensial 5 makanya lebih kecil daripada potensial 7. Nah, di sini katanya potensial 5 lebih kecil dari potensial 7. Ya, benar ya. Berarti jawabannya benar. Nah, kalau misalnya adik-adik mau jawaban apa namanya tuh, jawaban jalannya yang ini kenapa bisa dilihat di postingan ya, di postingan, oke? Soalnya nggak muat di sini kan. Atau kalau misalnya kita bahas boleh juga sih di belakang, oke? Atau lihat di postingan aja ya. Nah, kita lanjut nomor 2. Nah, ini pembahasan muatan masing-masing di nomor 1 tadi ya, bisa kita lihat di sini. Nah, kan ini udah kita gabungin tadi kan, kalau di awal kita cari kan. Terus nanti di sini udah digabungin. Ini kan CAD. CAD tadi kan 2,5 mikrofarad. Terus ini CEF. CEF itu kan 2,5 juga dari soal sebelumnya ya. Terus di sini ada tegangan kan, tegangan V-nya sama dengan 12 volt. Yang ditanya adalah muatan yang tersimpan pada EF, berarti QEF. QEF yang ditanya ya. Nah, jadi sebelumnya kita cari dulu C total ya. C total itu kan paralel bentuknya kan, berarti kita tambahin aja CAD tambah CEF. Nah, CAD kan 2,5 ditambah 2,5, berarti 5 mikrofarad atau 5 kali 10 min 6 farad, ya kan? Nah, terus untuk nyari Q total, jadi kita cari Q total dulu sebelum dapat QEF ya. Q total itu dia rumusnya adalah C total kali V. C total kita adalah 5 kali 10 min 6 kali 12, berarti dapat 60 kali 10 min 6 kulom, atau jadikan mikrokulom 60 mikrokulom. Nah, 60 mikrokulom ini kan muatan keseluruhan. Kalau muatan ini kan berarti terbagi lagi nih. Nah, ini karena dia muatan sama-sama 2,5 berarti dibagi 2 aja. Berarti bagian di sini nanti muatannya adalah Q dibagi 2 aja. QAD adalah ini dibagi 2 ya. Berarti ini 30 mikrokulom. Nah, di sini QEF juga 30 mikrokulom supaya totalnya itu nanti adalah 60. Nah, ini karena muatannya C-nya sama ya. Nah, C-nya sama. Jadi kan sama kayak kita belajar di hukum Kirchhoff ya. Kalau misalnya
kan di sini terbagi lagi nih, terbagi lagi 30 ini dibagi 2 lagi, berarti di sini 15. Ini muatannya 15, di sini juga 15, oke. Nah, terus nanti kan di sini gabung lagi dia tuh, di sini jadinya 30 lagi. Nah, pas di sini kan mencar lagi dia, di sini jadi 15, ini jadi 15 kan. Nah, makanya muatan di Q5, jadi artinya ini kan Q5 nih, berarti artinya Q5 itu lebih kecil daripada yang di sini. Kalau di sini kan lewatnya 30, nggak terbagi kan. Nah, makanya Q5 itu lebih kecil daripada Q7, gitu kan. Nah, sekarang kita balik ke QEF. Nah, QEF itu kan berarti yang ini, yang 30 ini kan, berarti pembagi ini. Jadi dapat kita muatan QEF itu adalah, kalau misalnya kita cari, itu bisa kayak gini ya QEF itu. Kan tegangan di V di AD itu kan sama dengan V di EF, sama dengan V di EF kan. Nah, kita cari aja V di EF. V di EF itu berarti adalah, apa namanya tuh, karena kan V di AD itu kan berarti Q, atau gini aja langsung ya, berarti ini apa nih yang ditanya? Muatan total listrik yang tersimpan di EF-nya. Yang di EF ya, berarti kan VAD itu kita cari aja. V itu kan rumusnya Q per C. QAD per CAD ya sama dengan QIF, VIF. VIF itu kan sama dengan ini, 12. Nah, jadinya kita cari dulu QAD ya. Jadi QAD per CAD itu kan dapatnya adalah CAD berapa tadi? 2,5 ya. CAD 2,5. 2,5 ini kali 10 min 6 farad sama dengan 12. Berarti dapat QAD sama dengan ini ya, 12 kali 25 itu adalah, jadi dapatnya itu kan 30 kali 10 pangkat min 6 kulom, atau 30 kali 10, 30 mikrokulom. 30 mikrokulom kan. Nah, otomatis kan dia totalnya 60. Berarti kan Q total itu kan sama dengan QAD ditambah QEF. Nah, jadi QAD, Q total itu 60, QAD itu 30, otomatis QIF itu QIF yang mau kita cari. Berarti 60 kurang 30 sama dengan QEF. Berarti dapatnya 30 sama dengan QEF, ya kan? Nah, dapat kita QEF itu adalah 30. Nah, jadi gitulah ya caranya. Kira-kira kan yang ditanya muatan total listrik yang tersimpan pada IF. Jadi dapatnya adalah 30 mikrofarad. Oke? Nah, kita lanjut nomor 3 ya. Jadi mengacu dari yang udah kita cari sebelumnya, soal nomor 3-nya, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar terkait susunan kapasitor. Jawaban lebih dari 1. Nah, yang pertama, kita kasih nomor ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Beda potensial antara rangkaian AD dan rangkaian EF memiliki nilai yang sama. Nah, yang nomor 1 itu potensial. Tadi gimana kita bahas VAD itu kan sama dengan VEF. Nah, kalau misalnya mau penjelasannya lagi bisa diputar mundur ya videonya. Jadi ini benar ya. Nah, yang kemudian yang kedua, muatan listrik pada kapasitor C3 nomor 2 itu Q3 lebih kecil daripada Q4. Nah, Q3 yang mana tadi? Q3 yang di sini ya, Q3 di sini, Q4 itu yang di sini. Nah, ini kan sebenarnya itu seharusnya Q3 lebih besar daripada Q4 ya, karena dia kan terbagi tadi kan, terbagi di sini, terpecah dia. Dari 30 terpecah lagi, makanya seharusnya yang ini yang benar ya. Q3 itu lebih besar. Berarti ini salah ya, nggak usah kita centang. Nomor 3, itu muatan listrik pada kapasitor C1 dan C2 memiliki nilai yang sama. Berarti Q1 sama dengan Q2. Nah, kita lihat ya, Q1 mana? Ini Q1 sama dengan Q2. Iya, sama. Kan nilainya, ini kebetulan sama-sama 5 mikrofarad, kan dia terpecahnya sama terbaginya tuh. Berarti di sini 15,
Di sini juga 15. Nah, berarti ini jawabannya benar ya, benar. Nah, nanti kalau mau tahu penjelasannya, putar mundur lagi ya videonya. Nomor 4, energi yang tersimpan pada C3. Berarti yang nomor 4, W pada C3. Nah, W pada C3 itu kan rumusnya adalah setengah CV kuadrat. Nah, setengah CV, berarti yang C3 itu kita fokusnya ke sini kan. Nah, berarti ini kita ganti aja. Setengah CV itu kan sama dengan Q per C dikuadratkan. Berarti setengah kali C, ini C3 ya, Q kuadrat per, kita kuadratkan ya, Q kuadrat per C kuadrat. Nah, ini khususnya C3 ya, nggak usah kita buat ini dulu. Ini dicoret-coret, berarti tinggal setengah kali Q kuadrat per C. Nah, kita masukkan nilainya. Berarti di sini W pada C3, berarti setengah. Nah, Q kita tadi berapa? Q kita kan, Q pada C3 kan tadi 30 ya. 30 kali 10 min 6. Kan dia dalam bentuk kulom kan. Kuadrat per C kita di C3 kan 5. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 farad. Nah, berarti ini setengah, ini kan jadinya 900 kali 10 min 12 per 5 kali 10 min 6. Coret-coret ini min 6. Berarti ini jadinya 900 kali 10 min 6 per 10. Coret-coret. Berarti 90 kali 10 min 6 Joule seharusnya ya. Kalau di sini kan dia 90 aja. Berarti ini salah ya. Seharusnya 90 kali 10 min 6. Oke. Nah, lanjut. Yang kelima. Yang kelima kita buat di sini aja ya. Memuat kayaknya. Yang kelima, energi yang tersimpan pada W pada C6 dan kapasitor 7 sama besar W, C6 sama dengan W pada C7. Nah, W pada C7 itu kan rumusnya setengah Q6 kali Q kuadrat per C6. Sama dengan setengah kali Q7 per Q7 kuadrat kali C7. Nah, di sini kan muatannya sama. Muatannya sama-sama 30 kan. Nah, berarti itu artinya sama, nih boleh dicoret. C-nya sama-sama 5. Boleh dicoret. Nah, Q-nya kan juga 30, boleh dicoret. Nah, artinya W pada C6 sama dengan W pada C7, yaitu sama-sama dengan 1 perbandingannya. Jadi jawabannya ini juga benar ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, dan 5. Oke? Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 4. Hitunglah perbandingan energi yang tersimpan pada C. W pada C2 banding W pada C2 banding W pada C6. Nah, W pada C2 itu kan rumusnya setengah, tadi apa? Q2 kuadrat per C2 banding setengah Q6 kuadrat per C6. Nah, setengahnya bisa dicoret ya. Nah, Q2 itu yang mana tadi? Sini kan, ini kan 15 tadi ya. 15 kali 10 min 6. Atau mikrofarad kan, 15 mikrofarad tadi kan. 15 mikrofarad ini muatannya ya. Q-nya sama dengan 15 mikrofarad. Kalau C6 berarti tadi 30 mikrofarad ya. Nah, jadi Q2 itu berarti 15 kuadrat per C2 kan 5. 5 sama dengan Q6 itu 30. 30 kuadrat per C6 juga 5. Coret-coret. Nah, ke sini ya. Berarti 15 kuadrat itu kan 15 kali 15 sama dengan 30 kali 30. Bagi 15 1, bagi 15 2. Bagi 15 1, bagi 15 2. Berarti 1 banding 4. 2 kali 2 ya. 2 kali 2 itu 4. Jadi jawabannya adalah 1 banding 4. Oke? 1 banding 4 ya. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar.